Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Nur Aina Oktarianto dari Prodi Komunikasi. Di sini saya akan mereview materi teori komunikasi digital dari sesi pertama sampai dengan 14. Dan berikut adalah review materi saya. Baik, untuk di sesi pertama ini kita akan membahas tentang teori-teori komunikasi dan prinsip dasar teori komunikasi. Definisi teori. Stephen W. Littlejohn mendefinisikan teori merupakan sekumpulan konsep, definisi, dan proporsi yang saling berhubungan yang disajikan secara sistematik untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang terjadi di dalam komunikasi. Baik, selanjutnya adalah fungsi teori menurut Littlejohn. Yang pertama adalah mengorganisir dan mengklarifikasi fenomena. Selanjutnya adalah membimbing penelitian, menjelaskan fenomena, memprediksi fenomena, mengendalikan dan mempengaruhi fenomena serta mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Dan dalam komponen teori terdapat dua cakupan, yaitu konsep dan hubungan atau relationship. Cakupan teori-teori komunikasi. Terdapat 6 cakupan teori-teori komunikasi, yaitu yang pertama adalah komunikasi intrapribadi, yang kedua adalah komunikasi antarpribadi, yang ketiga komunikasi kelompok, yang keempat komunikasi organisasi, yang kelima retorika atau komunikasi publik, dan yang terakhir, yang keenam adalah komunikasi massa. Mengapa teori komunikasi penting untuk dipelajari dan dipahami? Yang pertama adalah teori komunikasi dapat mendorong kita untuk berpikir kritis terhadap isu-isu tertentu. Selanjutnya, teori komunikasi dapat menjadi basis untuk menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah teori komunikasi akan membantu kita memahami pengalaman hidup kita, memahami arah lain, media, dan berbagai macam kejadian. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari adalah, yang pertama adalah untuk menganalisis apakah media mendorong terbentuknya masyarakat yang penuh kekerasan, maka hal ini akan diterjelaskan oleh teori kultivasi. Dan yang kedua, untuk menganalisis peran apa yang dimainkan teknologi dalam masyarakat, maka teori ekologi media akan menjelaskannya. Berikut adalah contoh dari penerapan teori komunikasi. Materi untuk sesi yang kedua adalah mengenai pemetaan teori-teori komunikasi. Terdapat 7 tradisi komunikasi, yaitu tradisi sosiopsikologi, sibernetik, retorika, semiotika, fenomenologi, sosiokultural, dan kritik. Dan terdapat 3 aspek yang akan dibahas, yaitu mengenai komunikasi diteorikan sebagai apa, masalah komunikasinya seperti diteorikan sebagai apa, dan istilah kuncinya. Baik, yang pertama adalah sosiopsikologi. Komunikasi diteorikan sebagai ekspresi, interaksi, dan pengaruh, sedangkan masalah komunikasi diteorikan sebagai situasi yang memerlukan manipulasi penyebab perilaku untuk mencapai tujuan spesifik. Istilah kunci untuk tradisi sosiopsikologi adalah perilaku variabel, efek kepribadian, emosi, persepsi, kognisi, sikap, dan interaksi. Selanjutnya adalah tradisi sibernetik. Komunikasi diteorikan sebagai proses informasi. Masalah komunikasi diteorikan sebagai gangguan, overload, underload, ketidakberfungsian dalam sebuah sistem. Sedangkan istilah kuncinya adalah sumber, penerima, sinyal, informasi, gangguan feedback, redundasi, jaringan, dan fungsi. Yang ketiga adalah tradisi retorika. Tradisi retorika, komunikasi diteorikan sebagai seni berbicara, sedangkan masalah komunikasi diteorikan sebagai keteguhan sosial membutuhkan musyawarah dan pertimbangan kolektif. Kata kuncinya adalah seni, metode, komunikator, audiens, strategi, tempat umum, logika, dan emosi. Tradisi yang keempat adalah semiotika. Komunikasi diteorikan sebagai media antar subjektif melalui tanda. Masalah komunikasi diteorikan sebagai jurang atau gap antar sudut pandang subjektif. Istilah kuncinya adalah tanda, simbol, ikon, indeks, arti, penunjuk, kode bahasa, dan media. Yang kelima adalah tradisi
Fenomenologi. Komunikasi diteorikan sebagai pengalaman orang lain atau dialog, dan masalah komunikasi diteorikan sebagai kegagalan mempertahankan hubungan manusia yang otentik. Sedangkan kata kuncinya adalah pengalaman diri, orang lain, dialog, keaslian, suportivitas, keterbukaan. Yang keenam adalah tradisi sosiokultural. Komunikasi diteorikan sebagai reproduksi tatanan sosial. Masalah komunikasi diteorikan sebagai konflik, pengasingan, ketidakselarasan, kegagalan, dan koordinasi. Sedangkan istilah kuncinya adalah masyarakat, struktur, praktik ritual, aturan sosialisasi, budaya, identitas, dan konstruksi. Yang terakhir adalah tradisi kritik, di mana komunikasi diteorikan sebagai kritikan dan masalah komunikasi diteorikan sebagai ideologi ideologi hegemonik, situasi wacana yang terdistorsi secara sistematif. Sedangkan istilah kuncinya adalah ideologi, dialektika, penindasan, kesadaran, emansipasi, kemunculan, dan gerakan. Sesi ketiga adalah mengenai teori pengembangan hubungan manusia. Teori pengembangan hubungan manusia atau Human Relationship Development Theory adalah kumpulan teori yang berfokus pada cara hubungan antar individu berkembang, dipertahankan, dan berubah seiring waktu. Terdapat 6 teori pengembangan hubungan manusia, yaitu teori pertukaran sosial atau Social Exchange Theory. Yang kedua adalah teori kebutuhan relasional, Relational Dialectics Theory. Yang ketiga adalah teori penetrasi sosial atau Social Penetration Theory. Yang keempat adalah teori tahapan hubungan, Stake Model of Relationship Development. Yang kelima adalah teori keterkaitan sosial atau attachment theory, dan yang keenam adalah teori interdependensi atau interdependence theory. Yang pertama adalah teori pertukaran sosial atau social exchange theory, dikemukakan oleh George Homans dan dikembangkan lebih lanjut oleh John Thibault dan Howard Kelly. Teori ini berpendapat bahwa hubungan manusia dibangun dan dipertahankan berdasarkan keuntungan dan kerugian yang dirasakan oleh individu. Yang kedua adalah teori kebutuhan relasional atau relational dialectics theory, dikembangkan oleh Leslie Baxter dan Barbara Montgomery. Teori ini menyatakan bahwa hubungan interpersonal selalu dihadapkan pada ketegangan antara kebutuhan yang bertentangan. Yang ketiga adalah teori penetrasi sosial atau social penetration theory, dikemukakan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Teori ini menggambarkan perkembangan hubungan sebagai proses yang bergerak dari komunikasi yang bersifat permukaan ke komunikasi yang lebih intim dan mendalam. Yang keempat adalah teori tahapan hubungan atau Stake Model of Relationship Development, dikembangkan oleh Mark Knapp. Model ini menggambarkan perkembangan hubungan dalam beberapa tahap, seperti inisiasi, eksperimen, intensifikasi, interogasi, dan ikatan. Yang kelima adalah teori keterkaitan sosial atau attachment theory, dikembangkan oleh John Bowlby dan Mary Ainsworth. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan awal antara anak dan pengasuh utama, biasanya orang tua, membentuk dasar bagi pola hubungan di masa dewasa. Yang terakhir adalah teori interdependensi atau interdependence theory, diperkenalkan oleh John Thibault dan Harlow Kelly. Teori ini menekankan pentingnya saling ketergantungan dalam hubungan. Berikut adalah penerapan teori pengembangan hubungan manusia dalam prakteknya. Yang pertama adalah teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Biasanya diterapkan di lingkungan kerja, misalnya karyawan mungkin menilai hubungan mereka dengan atasan berdasarkan imbalan yang diterima atau gaji pengakuan dibandingkan dengan usaha yang mereka lakukan. Jika merasa dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja keras. Dan yang kedua adalah teori kebutuhan relasional atau relational dialectics theory. Contohnya adalah hubungan dalam keluarga, di mana orang tua dan anak mungkin mengalami ketegangan antara kebutuhan untuk stabilitas atau rutinitas keluarga dan kebutuhan untuk perubahan atau kemandirian anak yang semakin meningkat.
Baik, lanjut sesi keempat mengenai teori manajemen privasi, di mana teori ini dikembangkan oleh Sandra Petronio, didesain untuk menjelaskan isu-isu keseharian. Manusia membuat pilihan dan peraturan mengenai apa yang harus dikatakan dan apa yang harus disimpan dari orang lain. Menekankan pada istilah pembukaan atau disclosure dan pembukaan pribadi, private disclosure, daripada menggunakan istilah pembukaan diri atau self-disclosure. Privasi sebagai hak kepemilikan. Menurut Petronio, informasi pribadi dipandang sebagai milik individu. Pengaturan batas privasi. Individu menggunakan batas-batas atau boundaries untuk memisahkan informasi pribadi dari informasi publik. Yang ketiga adalah aturan privasi. Individu menciptakan aturan untuk mengelola informasi pribadi mereka. Koordinasi batas. Ketika informasi pribadi dibagikan dengan orang lain, batas-batas privasi menjadi koordinasi bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Risiko dan kepercayaan. Penggunaan informasi pribadi melibatkan risiko karena penerima informasi mungkin tidak mematuhi aturan privasi. Terus konflik batas. Konflik bisa terjadi ketika ada ketidaksepakatan antara pelanggaran batas privasi. Contoh dari penerapan teori manajemen privasi adalah misalnya di media sosial. Pengguna media sosial seringkali harus memutuskan informasi apa yang akan dibagikan secara publik dan apa yang akan disampaikan secara pribadi. Mereka menetapkan batasan privasi dengan menggunakan pengaturan privasi pada platform untuk mengontrol siapa yang bisa melihat postingan mereka. Yang kedua adalah hubungan romantis. Dalam hubungan romantis, pasangan seringkali berbagi informasi pribadi yang mereka harap akan dirahasiakan oleh pasangannya. Mereka menetapkan aturan dan batasan tentang apa yang bisa dibagikan dengan teman dan keluarga. Baik, yang selanjutnya adalah sesi kelima mengenai teori-teori budaya organisasi. Cakupan bahasan meliputi teori budaya organisasi, teori penstrukturan adaptif, dan teori akomodasi komunikasi. Teori budaya organisasi dicantumkan oleh Pacanswoki dan O'Donnell Trujillo. Budaya organisasi adalah esensi kehidupan organisasi. Teori budaya organisasi berakar pada etnografi. Menurut Gertz, untuk memahami budaya, seseorang harus melihatnya dari sudut pandang anggota budaya tersebut. Etnografi adalah sebuah metode kualitatif untuk mengungkap dan menginterpretasikan artefak, kisah-kisah, ritual, dan praktik untuk menemukan makna dalam budaya. Asumsi teori budaya organisasi. Yang pertama adalah anggota-anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama mengenai realitas organisasi. Penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Dan budaya organisasi bervariasi dan menimbulkan interpretasi yang beragam pula. Selanjutnya adalah teori penstrukturan adaptif. Teori ini dicetuskan oleh Anthony Giddens di tahun 1970. Marshall Scott Foley memperluas teori ini dengan membuat berbagai penelitian pada proses-proses yang terlibat dalam pengambilan keputusan kelompok. Penstrukturan dalam kelompok dideskripsikan sebagai proses di mana sistem diproduksi dan diproduksi melalui pemakaian aturan dan sumber daya oleh anggota-anggota. Selanjutnya adalah asumsi teori penstrukturan adaptif. Kelompok dan organisasi diproduksi dan direproduksi melalui penggunaan aturan dan sumber daya. Aturan komunikasi berfungsi sebagai media maupun hasil akhir dari interaksi. Kekuasaan merupakan kekuatan yang berpengaruh dalam mencapai keputusan dalam organisasi. Selanjutnya adalah teori akomodasi komunikasi, dikembangkan oleh Howard Giles. Inti dari teori ini adalah adaptasi terhadap lawan komunikasi kita. Akomodasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi, atau mengatur perilaku seseorang dalam responnya terhadap orang lain. Asumsi. Yang pertama adalah persamaan dan perbedaan berbicara dan perilaku terdapat di dalam semua percakapan. Bahasa dan perilaku memberikan informasi mengenai status sosial dan keanggotaan kelompok. Cara di mana kita mempersepsikan aturan dan perilaku cara di mana kita meresepsikan tuturan dan perilaku orang lain akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi sebuah percakapan.
Akomodasi bervariasi dalam hal tingkat kesesuaian dan norma mengarahkan proses akomodasi. Baik, di sesi ke-6 ini kita akan membahas mengenai teori-teori manajemen organisasi. Teori motivasi dan gaya manajerial meliputi teori hierarki kebutuhan, teori X dan Y, teori V, teori kesehatan motivator, teori gaya manajerial Likert, dan teori relationship management. Teori hierarki kebutuhan dicetuskan oleh Abraham Maslow, menjelaskan beberapa tingkat kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologi, makan, minum, dan lain-lain. Kebutuhan keamanan dan keselamatan, bebas dari ancaman, jaminan hari tua, perasaan aman, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial, bersosialisasi. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan diri, diakui oleh orang lain. Dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, mengekspresikan diri, menunjukkan hasil karya. Teori X dan Y dicetuskan oleh Douglas McGregor, mengenalkan dua macam teori motivasi yang menentukan manajerial seseorang manajer, yakni teori X dan teori Y. Teori X dideskripsikan sebagai upaya untuk mengelola orang dengan memotivasi mereka sejak awal dengan kekuatan fisik dan kekuasaan. Teori X berasumsi setiap individu mempunyai pembawaan sifat tidak suka bekerja. Karena itu, pemberian motivasi dari pihak luar sangatlah diperlukan. Dalam hal ini adalah manajer. Teori V atau The V Theory of Management dicetuskan oleh Ward Hall dan James A. Brown, memandang proses manajerial sebagai proses relasi dua arah. Manajer dan karyawan memiliki peran yang sama penting. Proses manajemen yaitu proses pemberian perintah dan arahan yang mengandung hubungan antar personal, yakni adanya interaksi yang dinamis dari orang-orang yang terlibat dalam proses pemberian dan pengaktualisasian perintah serta arahan. Baik, yang selanjutnya adalah teori kesehatan motivator. Digagas oleh Frederick Herzberg pada tahun 1959, dan teori ini menyertakan perlunya kondisi kerja yang baik, komunikasi antar pribadi yang harmonis. Baik, selanjutnya adalah gaya manajerial Likert atau Likert's Four System. Teori gaya manajeri Francis Likert yang dikenal sebagai Likert's Management System mengklasifikasikan gaya manajemen menjadi 4 sistem utama, yaitu yang pertama adalah sistem eksploitatif otoritatif atau eksploitatif autoritatif. Yang kedua adalah sistem benevolen otoritatif, benevolen autoritatif. Yang ketiga adalah sistem konsultatif atau konsultatif, dan yang keempat adalah sistem partisipatif kelompok, participate group. Baik, di sesi ketujuh ini kita akan membahas mengenai teori-teori hubungan perusahaan dengan publik, berupa teori sistem dan fungsi boundary spanning, teori excellence in public relation, dan teori contingency of accommodation in public relation. Yang pertama adalah teori sistem dan fungsi boundary spanning, diadaptasi dari biologi yang digagas oleh Ludwig von Bertalanffy pada tahun 1940 hingga 1950-an, tetapi berkembang menjadi teori yang interdisipliner. Fokus perhatian untuk memahami bagaimana kualitas fungsi yang dijalankan setiap sistem dalam suatu relasi dinamis dengan sistem-sistem lainnya, menjelaskan pentingnya menjalin hubungan sosial. Ketika diterapkan pada konteks organisasi, maka prinsip pokok yang berlaku adalah organisasi merupakan salah satu subsistem dari sistem sosial yang lebih kompleks. Karenanya saling berhubungan, saling tergantung, dan mempengaruhi satu sama lain. Teori Excellence in Public Relation. Teori ini rangkuman dari 4 model PR, yaitu Press Agency, Public Information, Two-Way Asymmetric, and Two-Way Symmetric. Di mana karakteristiknya untuk Press Agency adalah tujuannya adalah propaganda, publisitas untuk menarik perhatian media dan khalayak. Sifat arah komunikasi adalah satu arah, dan model komunikasi biasanya dari sumber dan penerima. Penelitian sedikit biasanya hanya berupaya masuk liputan media.
Dan yang kedua adalah public information. Tujuannya adalah penyebaran informasi. Sifat atau arah komunikasinya adalah satu arah, menyampaikan kebenaran versi organisasi. Model komunikasinya adalah satu arah dan penerima, satu arah langsung ke penerima. Penelitiannya adalah readership survey. Dan yang ketiga adalah two-way asymmetric. Tujuannya adalah persuasi yang sistematis, sudah menerapkan penelitian. Sifat atau arah komunikasinya adalah dua arah, tetapi komunikasi masih ditentukan atau difilter oleh organisasinya. Model komunikasinya adalah sumber dan penerima feedback. Penelitiannya adalah penelitian umpan balik atau evaluasi sikap publik. Yang keempat adalah two-way symmetric. Tujuannya adalah melalui dialog dan pertukaran. Sifat atau arah komunikasinya adalah balance effects. Model komunikasinya adalah person to person. Penelitiannya adalah evaluasi tentang pemahaman bersama. Yang selanjutnya adalah teori contingency of accommodation in public relation. Teori ini muncul sebagai kritik atas model two-way symmetric dalam teori excellence in public relation, digagas oleh Gallen T. Cameron, Fritz Kropp, Brian Reber, Amanda E. Consol. Teori excellence menganggap bahwa model two-way system symmetric adalah cara terbaik dalam menjalin relasi publik tetapi masih memungkinkan penerapan model simetrik. Teori CA menganggap model simetrik sulit diterapkan karena pada kenyataannya relasi publik terjadi dalam kondisi di mana PR memilih antara bersikap akomodasi atau advokasi dengan publik sebagai pembela bagi organisasi. Lanjut di sesi 9 adalah teori-teori manajemen krisis, isu, dan citra bagian 1, di mana terdapat teori situasional publik, teori atribusi dalam krisis, dan teori apologia untuk merespons krisis. Yang pertama adalah teori situasional publik digagas oleh James E. Gruning. Asumsinya adalah individu yang berbeda diasumsikan mempunyai perilaku yang lebih konsisten. Persepsi seseorang pada suatu situasi akan menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana cara dia merespons situasi tersebut. Setiap individu berusaha beradaptasi dengan suatu situasi dalam cara tertentu. Publik bersifat situasional tergantung pada situasi yang dihadapi dan publik pun bersifat dinamis. Teori atribusi dalam krisis digagas oleh Bernard Weiner dan Fritz Heider. Teori ini membahas tentang bagaimana individu menarik simpulan tentang penyebab dari suatu perilaku, baik itu perilaku dirinya maupun seseorang, atau termasuk organisasi lainnya. Yang kedua adalah komunikasi yang tidak efektif terjadi karena kesalahan interpretasi, karena atribusi adalah hasil interpretasi terhadap motif maupun perilaku tertentu. Selanjutnya adalah teori apologia untuk merespon krisis, digagas oleh Ware dan Link-Kugel. Apologia berakar dari genre retorika dan merujuk pada upaya pertahanan diri atas serangan atau tuduhan telah bertindak salah. Pada perkembangannya, teori apologia menjadi salah satu teori yang ditawarkan sebagai upaya dalam menghadapi situasi krisis. Terdapat 4 strategi apologia. Yang pertama adalah strategi menolak atau menyangkal, ini strategi. Yang kedua adalah strategi konsiliasi atau conciliation. Dan yang ketiga adalah strategi mendefinisikan kembali atau redefinition. Dan yang terakhir adalah strategi bolstering. Baik, selanjutnya adalah sesi ke-10 yang mana kita membahas mengenai teori-teori manajemen krisis, isu, dan citra bagian 2. Baik, terdapat teori komunikasi krisis situasional, teori spiral of silence untuk mengukur opini, dan teori konstruksi sosial dalam krisis. Teori komunikasi krisis situasional digagas oleh Timothy W. Combs dan Holedy S.G. Poin penting dari teori ini yaitu penekanan pada upaya melindungi publik dan stakeholder dari kerugian dan kerusakan daripada melindungi reputasi organisasi. Menurut teori ini, menjamin keselamatan dan keamanan publik dan stakeholder adalah prioritas utama dalam menghadapi situasi krisis. Teori spiral of silence untuk mengukur opini digagas oleh Elizabeth Noelle dan Neumann. Asumsinya adalah individu memiliki keinginan untuk menyampaikan opininya sebagai fungsi dan persepsinya terhadap opini publik.
Selain sebagai kumpulan opini individu, opini publik juga menjadi alat penekan individu untuk menyesuaikan dirinya dengan nilai-nilai kelompoknya. Teori konstruksi sosial dalam krisis digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Teori ini mengemukakan bahwa realitas merupakan konstruksi sosial. Artinya, realitas dikonstruksi secara sosial ketika seseorang atau kelompok berinteraksi bersama dalam suatu sistem sosial. Dalam situasi krisis, teori konstruksi sosial memandang bahwa individu secara aktif terlibat dalam dialog. Konstruksi sosial individu semakin penting ketika organisasi berada dalam situasi krisis. Sesi yang ke-11 adalah mengenai teori-teori manajemen krisis, isu, dan citra bagian ketiga, yang mana terdapat teori impression management, membangun citra positif, dan teori image restoration, memperbaiki citra. Teori impression management digagas oleh Erving Goffman, di mana teori ini menyebut bahwa dalam interaksi sosial, setiap individu berupaya menampilkan gambaran dirinya atau konsep dirinya di depan orang lain. Upaya ini disebut manajemen impresi, yaitu individu secara sengaja menggunakan komunikasi untuk menciptakan impresi yang diinginkan orang lain terhadapnya. Johnson di 2007. Selanjutnya adalah teori image restoration, digagas oleh William Benoit. Inti dari pembahasan teori ini yaitu menyajikan seperangkat strategi merestorasi citra sebagai bagian dari mengatasi krisis atau krisis respons. Teori ini tidak fokus pada deskripsi tahapan perkembangan krisis, tetapi fokus pada pilihan-pilihan pesan komunikasi untuk memperbaiki citra. Baik, masuk di sesi ke-12 ini kita akan membahas mengenai teori produksi pesan, di mana terdapat teori interaksi simbolik, teori disonansi kognitif, dan teori manajemen makna terkoordinasi. Teori interaksi simbolik dicetuskan oleh George Herbert Mead dan mengembangkan 3 tema besar, yakni yang pertama adalah pentingnya makna bagi perilaku manusia, yang kedua adalah pentingnya konsep diri, dan yang ketiga adalah hubungan antara individu dan masyarakat. Selanjutnya adalah teori disonansi kognitif, di mana teori ini dikemukakan oleh Leon Festinger. Konsep utama dalam teori ini adalah disonansi kognitif, yakni ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan atau antara yang diketahui dengan yang dikerjakan. Inti dari teori disonansi kognitif adalah sebuah perasaan tidak nyaman yang memotivasi orang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanannya. Baik, teori manajemen makna terkoordinasi dicetuskan oleh Barnett, Peirce, dan Vermont Cronen. Teori ini merujuk pada bagaimana individu-individu menetapkan aturan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna, dan bagaimana aturan-aturan tersebut terjalin dalam sebuah percakapan di mana makna senantiasa dikoordinasikan. Baik, masuk di sesi ke-13, yaitu teori-teori persuasi dan produksi pesan, yang mana terdapat teori kecemasan berkomunikasi, teori integrasi informasi, dan elaboration likelihood model. Teori kecemasan berkomunikasi. Kecemasan berkomunikasi bisa merupakan suatu sifat, dan kecemasan berkomunikasi permanen atau trait-like CA merupakan kecenderungan kekhawatiran yang tinggi untuk berkomunikasi dalam berbagai lingkungan dan selalu menghindari segala jenis komunikasi lisan. Sebaliknya, orang yang takut hanya pada jenis komunikasi tertentu seperti public speaking, tapi masih mau berkomunikasi dalam bentuk lain, maka ketakutan tersebut dinamakan kecemasan komunikasi dalam konteks umum atau generalis konteks CA. Teori integrasi informasi dikemukakan oleh Heath menjelaskan bahwa individu membentuk sikapnya dengan cara memadukan atau mengintegrasikan informasi baik yang positif maupun yang negatif. Variabel valensi atau valens berkaitan dengan arah informasi, apakah mengarah positif atau negatif. Variabel bobot atau weight berkaitan dengan bobot kredibilitas yang diberikan individu saat dia memberi penilaian terhadap informasi. Selanjutnya adalah elaboration likelihood model. Iklan dianggap sebagai stimulus yang merangsang khalayak untuk membentuk atau mempengaruhi sikap.
Manusia mengelaborasi atau menyerap, mengolah, menganalisis sebuah pesan yang disampaikan. Keterlibatan seseorang dalam elaborasi tergantung kepada motivasi diri, kemampuan serta peluang untuk memproses sebuah pesan. Ada dua jalur yaitu yang dihasilkan dari hasil elaborasi yakni jalur utama atau central route dan jalur bawah atau peripheral route. Baik, untuk di sesi yang terakhir atau di sesi ke-14 ini kita akan membahas mengenai teori-teori hubungan media dengan publik. Terdapat teori agenda setting, teori use and gratification, dan teori ketergantungan pada media. Baik, yang pertama adalah teori agenda setting dicetuskan oleh Maxwell Malcolm dan Donald L. Shaw. Mereka berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk mempengaruhi agenda publik. Khalayak akan menganggap suatu isu itu penting karena media menganggap isu tersebut juga penting. Baik, teori use and gratification. Khalayak pada dasarnya bersifat aktif, selektif, dan goal-oriented dalam menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Media masa berkompetisi dengan sumber-sumber lainnya atau saluran komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, dan lain-lain dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan khalayak. Yang terakhir adalah teori ketergantungan pada media, dikemukakan oleh Sandra Ball-Rockets dan De Fleur. Inti dasar teori ini adalah bahwa khalayak bergantung pada media informasi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai, atau konsisten dengan pendekatan use and gratification. Asumsi ketergantungan pada sistem media adalah suatu hubungan di mana kapasitas para individu untuk mencapai tujuannya bergantung kepada sumber-sumber informasi dari sistem media. Sumber-sumber yang dimaksud meliputi kapasitas media dan dalam mengumpulkan, menciptakan, memproses, dan menyebarluaskan informasi. Demikian adalah review materi dari sesi 1 sampai dengan 14 mata kuliah Teori Komunikasi Digital. Terima kasih, saya Rama dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.